Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan desain organisasi. Pada sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang pendekatan desain struktural. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan kedua, bahwa ada 5 pendekatan desain struktural. Ya, ada yang biasanya disebut dengan pendekatan yang tradisional, ada yang dikenal dengan pendekatan yang modern atau kontemporer. Nah, biasanya ini juga berkaitan dengan kalau pendekatan yang tradisional itu lebih bersifat mekanistik, sedangkan yang pendekatan kontemporer atau modern itu lebih bersifat organik. Kedua, pembagian klasifikasi itu tradisional dan modern itu pendekatan fungsional, divisional, metrik merupakan pendekatan yang tradisional yang mengandalkan rantai komando untuk menjelaskan pengelompokan departemental dan hubungan pelaporan sepanjang hierarki. Jadi, kalau tradisional itu pada dasarnya lebih mengandalkan rantai komando ya, dan hubungan pelaporan sepanjang hierarki. Jadi ada hierarki, ada rantai komando, itu yang penting. Sedangkan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan yang sifatnya kontemporer adalah kegunaan kelompok dan jaringan. Ada juga virtual organisasi. Ada juga disebut dengan modular organisasi. Ya, ada virtual, ada jaringan, ada modular, ada juga yang organisasi yang memberdayakan. Pendekatan lebih baru seperti kelompok, jaringan, dan organisasi virtual telah muncul untuk memenuhi kebutuhan yang berubah dari organisasi berbasis pengetahuan di tengah lingkungan usaha yang terus mengarah pada tingkat global. Nah, mari kita bahas dulu satu persatu. Pendekatan fungsional vertikal, apabila karyawan dikelompokkan bersama di departemen menurut keahlian dan bidang yang sama, seperti departemen teknik, accounting, sumber daya manusia, gitu ya, produksi, gitu. Keuangan, lalu penelitian dan pengembangan, gitu. Jadi kelompokkan hal-hal itu di sini. Kalau organisasi yang mengelompokkan menjadi departemen yang sifatnya fungsional, menjalankan fungsi-fungsi, menjalankan keahliannya, maka itulah yang disebut dengan pendekatan fungsional. Struktur fungsional merupakan pengelompokan posisi ke dalam departemen berdasarkan kemampuan, keahlian, dan kegunaan sumber daya. Jadi dasarnya ada kemampuan, keahlian, dan kegunaan sumber daya. Struktur fungsional dapat dianggap sebagai departementalisasi sumber daya organisasi karena tiap jenis aktivitas fungsional seperti yang saya sebutkan, ada SDM, ada teknik, produksi, menggambarkan sumber daya khusus untuk melakukan tugas organisasi. Orang dan fasilitas menggambarkan sumber daya organisasi umum yang digunakan atau yang dikelompokkan ke dalam suatu departemen. Jadi bisa saja yang namanya sumber daya organisasi itu ada sumber daya manusia, ada sumber daya buatan, ada sumber daya alam, kan gitu. Sumber daya manusia ya orang-orang yang bekerja di situ, mulai dari pimpinan sampai kepada pelaksana, mulai dari upper management, middle management, sampai kepada low management, sampai kepada pelaksana. Atau yang biasa disebut dengan kerah putih dengan kerah biru, orang kantoran dengan orang pekerja pabrik misalkan gitu. Nah, itu sumber daya manusia itu. Lalu ada sumber daya buatan, ya uang, ya, informasi, gitu ya. Sarana prasarana yang dimiliki gitu.
berupa mesin-mesin ya. Nah, itu termasuk sumber daya buatan gitu ya. Nah, kalau sumber daya alam ya tanah gitu ya, bahan-bahan baku misalkan dari perkebunan gitu, dari tambang gitu, dari ternak, dari perikanan. Nah, itu sumber daya alam gitu ya. Nah, sumber daya itu yang dikelompokkan nantinya, termasuk yang pertama dasarnya itu adalah dasar fungsional dari keahlian posisi-posisi yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini struktur fungsional America Airlines. Ada CEO, ya, ada CEO-nya, ada direktur SDM, ada direktur produksi, ada direktur accounting, atau misalnya manajer SDM. Kalau ininya direktur, ya maka ada manajer itu. Baru ini supervisor atau dan pelaksana nantinya. Departemen utama di bawah CEO merupakan CEO Chief Executive Organization ya, merupakan kelompok-kelompok keahlian dan sumber daya yang sama, misalnya keuangan, perlindungan dan keamanan, hubungan dengan pemerintah, teknologi informasi ya, teknologi informasi, dan pemasaran. Nah, itu jadi semua dikelompokkan gitu ya di sana. Ada lead bank, ada keuangan, ada dan akuntansi gitu ya, ada humas dan protokoler. Nah, itu termasuk fungsi-fungsi gitu ya. Nah, setiap departemen fungsional di America Airlines berhubungan dengan penerbangan tersebut secara keseluruhan. Wakil pelindungan keamanan menangani permasalahan keamanan untuk seluruh penerbangan, dan departemen pemasaran bertanggung jawab untuk seluruh penjualan dan pemasaran. Di pemasaran itu ada marketing komunikasi, ada orang yang megang iklan gitu, orang pameran gitu ya, dan ada orang penjualan mungkin juga berbeda difungsikan lagi ya. Nah, struktur fungsional adalah desain organisasi yang kuat. Informasi mengalir ke atas dan ke bawah sepanjang hierarki vertikal, dan rantai komando berkumpul di tingkat atas, yaitu Executive Organization ya. Setiap orang di departemen umumnya berkomunikasi dengan pihak lain di departemen yang sama untuk mengkoordinasikan pekerjaan dan menyelesaikan tugas atau mengimplementasikan keputusan yang dialirkan pada hierarki dari manajer tingkat atas. Manajer dan karyawan mampu untuk saling menggantikan karena pelatihan yang hampir sama. Nah, ini salah satu kelebihannya. Kalau secara fungsional gitu ya, baik manajer maupun karyawannya itu sudah memiliki keahlian sama. Kalau keuangan, ya siapapun bisa menggantikan. Kalau orangnya sakit atau tidak ada yang lain, maka yang bertugas di situ akan bisa menggantikan. Kalau di bidang pelindungan keamanan, semua di fungsi pelindungan keamanan itu siapapun bisa menggantikan karena sudah terbiasa di situ menjalankan tugas-tugas itu. Kalau bidang produksi juga seperti itu. Pada umumnya terdapat peraturan prosedur yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab tiap karyawan, dan karyawan tingkat hierarki yang lebih rendah menerima hak yang dimiliki atasannya untuk membuat keputusan dan mengeluarkan perintah. Kelebihan dari struktur yang fungsional secara vertikal, pengelompokan karyawan berdasarkan tugas yang sama mendorong terjadinya skala ekonomi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, itu jadi karena yang di situ ya instan gitu ya, kemampuan pekerjanya itu lebih efisien tentu saja dalam bekerjanya, sehingga sumber daya yang dimilikinya itu lebih terampil, tidak melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya, karena
sudah terbiasa, mungkin dianggap rutinitas saja gitu akhirnya ya pekerjaannya itu. Di American Airlines, semua karyawan teknologi informasi bekerja di departemen yang sama dan besar. Mereka memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengatasi hampir setiap permasalahan teknologi informasi di organisasi. Departemen yang besar dan fungsional melakukan pemecahan beragam masalah yang berkaitan dan dihubungkan dengan ahli lain di dalam departemen mereka sendiri. Karyawan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan naik ke atas hierarki. Sering berlomba gitu ya, karena dia pengen ahli di dalam bidangnya itu. Karena rantai komando berkumpul di atas, struktur fungsional juga memberikan jalan untuk melakukan sentralisasi atas pengambilan perusahaan dan memberikan arahan yang seragam dari manajer tingkat atas. Kadang struktur fungsional juga dihubungkan dengan rentang pengawasan yang lebih luas karena ada departemen besar dan keahlian yang sama. Struktur fungsional memberikan pemecahan teknis yang berkualitas tinggi, memiliki sekelompok ahli yang terlatih, khususnya mereka yang bekerja dengan teknologi maju, yang termotivasi ke arah keahlian fungsional akan memberikan sumber daya yang penting bagi perusahaan. Jadi kalau ada sistem persaingan di antara para ahli itu, maka akan menjadi suatu keuntungan bagi organisasi, karena dia bermotivasi untuk mendapatkan keahlian yang lebih dari yang lain. Namun di samping ada kelebihannya, tentu ada kekurangannya. Apa kekurangan struktur fungsional ini? Struktur ini sering merespon lambat terhadap perubahan lingkungan. Karena karyawan dipisah ke dalam departemen tertentu, komunikasi dan koordinasi antara fungsi sering kali tidak berjalan baik. Koordinasi yang buruk berarti respon yang lambat terhadap perubahan lingkungan. Karena inovasi dan perubahan membutuhkan pelibatan sejumlah departemen. Karena rantai komando berada persis di bawah lapisan atas organisasi, pengambilan keputusan yang melibatkan lebih dari satu departemen dapat bertumpuk di bagian atas organisasi dan tertunda. Struktur ini menekankan pada spesialisasi kerja dan pembagian tenaga kerja yang menghasilkan tugas yang rutin dan tidak memotivasi karyawan. Struktur fungsional menimbulkan permasalahan manajemen seperti kesulitan dalam hal peletakan permasalahan dalam departemen. Dalam kasus perusahaan asuransi misalnya, tiap fungsi bekerja untuk setiap produk dan hanya melakukan sebagian dari tugas untuk tiap rangkaian produk. Jadi, jika satu asisten produk tidak menunjukkan kinerja yang baik, maka tidak satu departemen atau kelompok pun yang memikul tanggung jawab. Selain itu, karyawan cenderung berfokus pada pencapaian tugas departemen, seringkali mengecualikan tujuan organisasi. Nah, jadi kita tidak dapat menunjuk organisasi atau perusahaan, tidak dapat menunjuk siapa yang paling bertanggung jawab ketika terjadi pemerosotan kinerja perusahaan, karena masing-masing itu dalam satu rangkaian produk mengerjakan hal-hal tersendiri. Jadi mana yang kurang tepat di dalam menjalankan fungsinya ya tidak tahu gitu ya. Tahu-tahu ujung-ujungnya produk misalnya kinerja perusahaan menurun, laba menurun, bahkan kecenderungan merugi. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Nah, tidak ada, karena rangkaian produknya itu panjang gitu. Mereka hanya melihat pada tugas mereka saja, bukan gambaran besarnya. Karena spesialisasi tugas yang sempit, para karyawan dilatih untuk menjadi ahli di bidangnya. Kita bukan mengelola dan mengkoordinasi departemen yang berlainan. Mereka gagal untuk didik menjadi manajemen tingkat atas dan posisi di manajemen umum. Karena khusus saja ketika di bidang lain, di fungsi lain, nggak bisa. Gitu. Nah, oleh karena itu mereka akan mandek karirnya, gitu ya, mandek karirnya, dan tentu saja tidak bisa. Gitu. Nah, ini kalau kita intisarikan kelebihan kekurangan struktur fungsional, kelebihannya penggunaan yang sumber daya yang efisien atas sumber daya skala ekonomi, spesialisasi keahlian dan pengembangan mendalam, kemajuan karir di antara departemen fungsional, arah dan pengawasan manajer tingkat atas, koordinasi yang sangat baik di antara fungsi, pemecahan masalah teknis yang berkelas tinggi. Sedangkan kekurangannya komunikasi yang buruk di antara departemen fungsional,
respon yang lambat terhadap perubahan eksternal, lambat berinovasi, dulu. Jadi lambat berinovasi, terus keputusan terkurang pada hierarki tingkat atas, menyebabkan penundaan, tanggung jawab masalah sulit untuk ditetapkan, keterbatasan pandangan terhadap tujuan organisasi oleh karyawan, pelatihan manajemen umum yang terbatas untuk karyawan. Itulah bagaimana ikhtisar dari yang kurang fungsional. Yang kedua, biasanya dalam pendekatan operasional itu ada pendekatan yang namanya divisional. Terutama dikelompokkan menjadi divisi berbeda dan tersendiri berdasarkan produk, program atau daerah geografis yang sama. Keahlian yang beragam dan bukannya yang sama merupakan dasar dari diferensiasi. Berlawanan dengan pendekatan fungsional di mana karyawan dikelompokkan atas keahlian dan sumber daya yang sama, struktur divisional timbul saat organisasi kelompok organisasi berdasarkan hasil organisasi. Jadi berdasarkan produknya tadi sebagian programnya mungkin juga misalkan secara geografis divisionalnya. Divisi ini juga disebut dengan struktur produk, struktur program, atau struktur unit tersendiri. Intinya sama. Development yang berlainan dikumpulkan bersama untuk menghasilkan hasil organisasi. Entah itu berupa produk, program, atau layanan bagi seorang pelanggan. Banyak perusahaan memiliki divisi usaha terpisah yang melakukan tugas berbeda, melayani pelanggan yang berbeda, atau menggunakan teknologi yang berbeda. Saat perusahaan sangat besar memproduksi produk untuk pasar yang berbeda, struktur personal berfungsi karena setiap divisi merupakan usaha tersendiri. Contohnya, Microsoft memiliki 7 divisi yang berfokus pada produk atau area pelanggan yang berbeda. Divisi usaha dan wirausaha, divisi rumah tangga dan retail, kelompok prioritas usaha, kelompok penjualan dan promosi, kelompok pengembang, kelompok konsumen dan perdagangan, serta divisi window konsumen. Nah, itu jadi dikelompokkan berdasarkan produknya, pelayanannya, atau geografisnya. Selain itu, divisi penelitian Microsoft melakukan penelitian dasar untuk digunakan seluruh organisasi. Jadi macam-macam ini yang divisinya ya. Manajer tiap divisi memiliki wewenang untuk menjalankan unitnya dengan cara yang mereka anggap sesuai dengan selama mereka mencapai tujuan tertentu, ya profit saja gitu ya. Nah, ini biasanya struktur divisional itu kalau divisualisasikan seperti ini ada pimpinan, ada divisi produk 1, ada divisi produk. Nah, di dalam divisi produk itu ada juga fungsi-fungsi. SDM produksi apotek. Nah, di sini pun divisi produk ada SDM produksi dan apotek juga. Nah, di struktur divisional, divisi yang ada dibentuk sebagai unit tersendiri dengan bermain fungsional yang berbeda untuk setiap divisi. Jadi masing-masing itu ada divisi fungsional yang hampir sama gitu ya. Contohnya, tiap sumber daya yang dibutuhkan bermain fungsional untuk menghasilkan produk ditugaskan pada setiap divisi. Sementara di struktur fungsional semua insinyur dikelompokkan bersama dan bekerja pada seluruh produk. Maka di struktur divisional ini departemen teknis yang berbeda dibentuk di tiap divisi. Tiap departemen berukuran lebih kecil dan berfokus pada satu rangkaian produk atau pangsa pelanggan. Departemen digandakan di antara rangkaian produk. Perbedaan utama antara struktur divisional dan fungsional adalah rantai komando dari tiap fungsi berkumpul di tingkat lebih rendah pada hierarki. Kalau fungsional ada di tingkat atas, tapi kalau di tingkat rantai komando di struktur divisional ada di unit masing-masing. Di struktur divisional, perbedaan pendapat di antara penelitian dan pengembangan, pemasaran, produksi keuangan akan diselesaikan pada tingkat divisional dan bukan oleh presiden direktur. Jadi, struktur divisional mendukung desentralisasi. Pengambilan perusahaan didorong ke bawah, setidaknya satu tingkat pada hierarki. Membebaskan presiden direktur dan manajer tingkat atas lainnya untuk melakukan perencanaan strategis. Nah, ini juga bagaimana kalau divisualisasikan
Kalau ini presiden direktur, ada nih manajer penelitian pengembangan, keuangan, produksi dan misalnya kalau ini presiden direktur gitu ya, ada direktur divisi produk A, direktur produk B. Nah ini fungsi-fungsinya sama, ini ada semua di sini setiap divisi itu ya. Jadi ada tiga tingkatan gitu loh ini hierarki. Pembagian divisi berdasarkan geografi. Pada struktur ini, semua fungsi di negara tertentu atau wilayah melapor pada manajer divisi yang sama. Contohnya, keuntungan kompetitif dapat berasal dari produksi atau penjual produk yang disesuaikan untuk sebuah negara. Di LSI Logic Corporation, manajemen membagi dunia ke dalam 3 pasar geografis, Jepang, AS, dan Eropa. Setiap divisi memiliki sumber dayanya untuk berfokus pada kompetisi yang ketat di tiap bagian dunia. McDonald's membagi operasinya di AS ke dalam 5 divisi geografis, masing-masing dengan fungsinya stafnya sendiri, di SCM dan legal, direktur masing-masing. CEO McDonald's, Jack Hammer, percaya bahwa struktur geografis ini akan membantu mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan komunikasi dengan para pemegang restoran dan memperbaiki inovasi. Nah, ini struktur geografis, ada CEO, ada staf perusahaan, ada divisi Barat Amerika, divisi untuk McDonald ini ya, divisi Timur Amerika, divisi Amerika Latin, dan divisi Asia. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya kalau diintisarikan seperti ini. Kelebihannya respon yang bergerak cepat di lingkungan yang tidak stabil, memperbesar perhatian pada kebutuhan pelanggan, koordinasi yang sangat baik di antara departemen fungsional, penugasan tanggung jawab yang mudah untuk tiap permasalahan produk, penekanan pada produk dan tugas divisi keseluruhan, pengembangan keahlian manajemen. Sedangkan kekurangannya, pengadaan sumber daya di antara divisi, kedalaman teknis dan spesialisasi yang kurang mendalam pada divisi, koordinasi yang kurang baik antar divisi, pengawasan manajemen tingkat atas yang berkurang dalam bersaing untuk sumber daya perusahaan. Nah, ini kalau itu kelebihan kedua. Dan yang ketiga, yang mewakili tradisional, yaitu pendekatan yang sifatnya struktur yang matriks. Rantai komando fungsional dan pesawat diimplementasikan terus-menerus dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, pada dasarnya matriks ini gabungan antara pendekatan fungsional dan tradisional. 2 rantai komando muncul dan sejumlah karyawan bertanggung jawab kepada 2 orang atasan. Struktur metrik ini berkembang sebagai cara untuk meningkatkan koordinasi horizontal dan pembagian informasi. Salah satu fitur unik dari koordinasi horizontal dan pembagian informasi, wewenang hierarki fungsional berjalan secara vertikal dan wewenang hierarki divisional berjalan secara horizontal. Sementara struktur vertikal menyediakan pengawasan tradisional di antara pemberi fungsional. Struktur horizontal menyediakan koordinasi di antara departemen. Karena itu, struktur metrik menyediakan rantai komando formal untuk hubungan fungsional vertikal dan divisional horizontal. Sejumlah karyawan sesungguhnya melakukan pada 2 supervisor secara simultan, baik ke fungsionalnya maupun ke divisionalnya. Nah, ini misalnya ada organisasi metrik ini, ada manajer produk A, manajer produk B, manajer produk C gitu ya. Ada waktu di sini ada ini yang fungsionalnya, ini yang divisionalnya. Ada wakil presiden direktur keuangan, wakil presiden direktur aplikasi teknis, wakil direktur produksi, dan wakil direktur. Nah, rantai komando horizontal ya. Dan untuk divisi rantai komando vertikal untuk divisi fungsional. Ini vertikal ke sini ya. Ini kalau ini horizontal. Jadi seorang karyawan ini 2 atasan, apa misalkan seorang karyawan di sini di produksi, misalkan kalau di produksi listrik itu produksi bolhan, atau di produksi produk-produk pendamping dari kelistrikan gitu ya. Nah, ini ada 2 karyawan. Ada pertama atasannya ini punya produksi, yang kedua kepada wakil presiden direktur aplikasi teknis gitu ya, wakil karyawan di sini itu ya. Jadi kalau ada memproduksi misalkan bolham itu ya, kalau urusan keuangan yang ngurusi ini ya didapatkan orang-orang yang ke sini ya, dapat
didapatkan orang-orang dari divisi, misalnya lalu sini ada juga, di sini juga ada dari ini, dari fungsional. Kalau di produksi ngambil dari fungsi produksi gitu, dari untuk mengerjakan produksi A ini. Demikian juga kalau di produksi B, fungsi C gitu ya, bisa diambil dari sini semua. Nah itu saya kira struktur metrik. Nah ini lebih lagi nih, kalau misalnya ini secara geografis ya, ini struktur metrik global ini pada perusahaan alat-alat listrik ya, ada produksi plastik dunia, serat kaca dunia, produk instalasi dunia. Nah ada Jerman, Amerika, Argentina, ini wilayah kerjanya, geografisnya, ini produknya. Nah ini juga bisa berupa metrik juga. Nah itu saya kira untuk yang tradisional ya. Jadi struktur kita akan bahas, dan mungkin juga akan diperdalam lagi untuk struktur yang tradisional itu, karena beberapa pendapat juga bukan hanya yang tradisional itu bukan hanya fungsional divisional metrik, tapi juga struktur birokratis, struktur lini dan staf gitu ya, itu juga termasuk struktur, termasuk juga ada ad hoc gitu ya, ada ad hoc gitu ya, itu juga termasuk ke dalam struktur yang sifatnya tradisional. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.